Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit futur adalah penyakit atau virus ganas yang bisa melanda kita semua, terutama ahli ibadah, ahli ilmu, ahli dakwah, ahli jihad, ya, ahli harakah yang senantiasa bergerak, ya, terus beribadah. Ini bisa kena. Dari kuat menjadi loyo, tidak berdaya. Dari semangat bisa lemas, ya. Dari cinta menjadi benci. Itu virus futur. Semangat Quran karena kena penyakit hilang. Semangat berdiri ke mulai loyo, itu virus. Semangat ke masjid selalu saf pertama, bahkan menanti azan, kini jangankan saf paling terakhir, ke masjid pun tidak sempat. Nah, itu ada beberapa sebabnya. Ya, kita bisa menemukan banyak sebab. Ya, saya kira tidak kurang dari 20 sebab. Ya, kita akan ambil saja satu saja mungkin malam hari ini. Satu saja sebab dari 20 sebab bisa kita temukan dalam kitab-kitab para ulama. Kenapa orang kena penyakit futur? Dari semangat menjadi lemah, dari kuat menjadi loyo, ya. Dari sering beribadah tiba-tiba malas. Nasihat para ulama yang pertama, mungkin tidak menjaga keikhlasan. Dan ini diantara sebab-sebab ini, Pak. Mungkin lolos kita di sini, sebab lain tidak lolos. Ya, banyak sebab. Dan mungkin futur nanti ada futur dalam ilmu. Tadinya selalu pengajian, hilang di pengajian, hilang di majelis ilmu. Majelis ghibah dia senangi, majelis sia-sia dia senangi, majelis hura-hura yang dia hobi. Dari tadinya majelis ketaatan, ya, tadinya semangat berdakwah, kini tidak ada semangatnya. Ya, tadinya semangat, ya, bersedekah, kini hilang semangatnya. Apa yang mau diperbaiki? Ya, ini kita belum masuk di terapinya. Kita belum masuk di terapinya. Kita baru mau, ya, mendeteksi apa sebabnya orang. Satu, amalnya kemungkinan tidak ikhlas. Ini nasihat ulama paling penting, mas sekalian. Ya, bagaimana menjaga keikhlasan. Ini gampang diucapkan, gampang saya pidatokan, tapi tidak ada pekerjaan yang paling berat bagi saya, mas sekalian, kecuali menjaga keikhlasan. Kita semua ini sudah beramal. Sekarang kita obati amal kita itu, bagaimana ada titik-titik keikhlasan dalam dirinya. Ya, ini mukaddimah. Ya, sebuah nasihat di kitab Jamil Ulum wal Hikam oleh Yahya bin Abi Katsir. Belajarlah niat, karena niat lebih penting daripada amal. Ya, ini coba lihat, Pak, ya. Belajarlah urusan tentang niat, karena niat lebih penting daripada amal itu sendiri. Ya, ketika kita membahas innamal a'malu binniyat, sungguh amalan itu tergantung dengan niat. Tidak ada amalan tanpa niat. Amalnya bagus tapi niatnya keliru, rusak amalnya. Bukankah yang paling pertama diseret wajahnya di api neraka amal yang besar? Pergi berjihad, mati syahid menurut dia, terbunuh di jalan Allah. Fisiknya terbunuh, tapi rusak niatnya, maka dia yang pertama diseret. Ahli ilmu, ahli Quran, ahli sedekah, semua ini penting, mas.
penting diobati. Nah itu semua belajarlah niat, karena niat lebih penting. Kita sudah bahas di hadis 37 di kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya, bagaimana niatnya seseorang itu kalau benar, meskipun amalnya keliru bisa dia dapat. Sebaliknya, amalnya bagus tapi niatnya keliru, berbahaya. Contohnya sekalian, ada orang bersedekah, kita berniat dalam hati, semoga saya bisa bersedekah seperti si fulan. Dapat pahala tidak? Dapat. Apanya? Karena niatnya. Tapi coba, kalau kita bersedekah banyak tapi niatnya salah, ya tidak dapat. Ada yang tidak melakukan tapi berniat untuk melakukan seperti si fulan, niatnya dihargai oleh Allah. Melihat orang baik-baik, kita berniat, ya Rabb, berikan saya ilmu, berikan saya kemampuan untuk bisa melakukan seperti si fulan. Dia sudah dapat karena niatnya. Jadi niat itu mendahului amal. Niat mendahului amal. Ya. Kemudian Al-Muttarib bin Abdullah, ini seorang tabi'in kibar, seorang tabi'in besar, ya. Dan ini seorang tabi'in, ya, kita bisa baca di beberapa kitab bahwa beliau sejak tabi'in sudah ada hisab, dan ini beliau bolehkan Muttarib bin Abdullah. Kalau ada mengatakan tidak ada hisab dari dulu, Muttarib bin Abdullah mengatakan ada, seorang tabi'in kebir. Dan saya bisa tunjukkan kitabnya bahwa ada hisab sejak di zaman tabi'in, ya, karena ada mengatakan itu bid'ah. Nah, kita bisa tunjukkan tabi'in besar. Apa kata beliau? Kebaikan hati tergantung kepada kebaikan amal, dan kebaikan amal tergantung kepada kebaikan niat. Ya, luar biasa ini. Jadi kalau melihat hatinya seorang itu baik, ya, lihat pada kebaikan amalnya. Hati tidak kelihatan, tapi hati diwakili oleh amal. Amal. Jadi orang mengatakan, bagaimana kau tahu? Hatinya kan tersembunyi. Hatinya memang paling dalam, tapi dia punya lidah, punya mata, punya tangan, punya kaki. Itu dibaca. Dan bagusnya amal ini semua yang nampak itu tergantung dari kebaikan niatnya. Kebaikan niat. Ada orang sholat tapi fawailul lil musallin, celaka. Ya, kelihatan bagus tapi zahirnya yang bagus, rusak niatnya. Ya. Pernah ada orang bertanya kepada Suhail, apa yang paling berat bagi nafsu manusia? Dia menjawab ikhlas, sebab nafsu tidak pernah memiliki bagian dari ikhlas. Nah, ini kalau beribadah dengan nafsu, ikhwah, tidak bisa tahan. Ibadah yang dibangun di atas nafsu, ya, tidak bisa bertahan. Dia akan paling cepat punah dan cepat hilang, cepat berhenti, karena dia lahir dari nafsu. Ciri-ciri amalan cepat hilang, dan ini kena futur, tidak bisa bertahan kalau dibangun dari keinginan diri, keinginan orang, keinginan perasaan, ya, keinginan bukan keinginannya Allah. Tidak di atas ilmu, tidak di atas ikhlas, tidak bisa bertahan itu amalan. Silakan nanti. Susah bertahan sebuah amalan kalau tidak dilandasi dengan ikhlas. Kalau dia nafsu, sudah cepat sekali hilang. Kalau sudah tidak ada orang yang puji dia, kalau dia sudah mulai dicela, ya, itu kalau borong ikhlas, tidak peduli dicela dan dipuji, karena nilainya dia bukan dari pujian, hinaannya dia bukan dari celaan. Dan ini yang paling berat, mas, yang paling berat. Saya katakan, saya mampu cerita seperti ini. Oh, tidak bisa saya katakan lolos. Ya, kita hanya berdoa, Allahumma rzuqna min ikhlasin niyah. Beri saya rezeki ya Rabb, rezeki
lurusnya niat. Lurusnya niat. Allahumma qsim lana min ikhlasin niat. Bagikan dari sekian banyak pembagianmu ya Rabb, pembagian hati ini ada keikhlasan. Ini muqaddimah di 3 kitab ini bisa kita baca di Jamil Ulum wal Hikam oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ya, seorang ahli hadis, dan juga di kitab Madarijus Shalikin ini di kitab Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Ini kitab ya luar biasa. Nah, jangan lupa subscribe ya.